Selamat pagi, Bu. Pagi. Cek audio. Selamat pagi, Bu. Pagi. Suara saya terdengar kan, Bu? Ya, baik. Ya, terdengar dengan baik. Teman-teman yang lain, gimana? Kameranya, mikrofonnya. Untuk hari ini, Bu, kita masih presentasi di kelompok 5, Bu. Oh ya, oke. Tinggal Silakan ada ya, berapa? kelompok 5 ya. Tinggal Maaf dua. ya, saya pikir hari ini sudah bisa kita offline gitu. Saya udah di kampus, ternyata masih ini ya, masih ujian UTBK itu ya. Iya, Bu. Kalaupun mau ruangan, saya belum tahu terkunci atau terbuka itu, Bu. Oke, baik. Silakan ya, kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hairani, dosen pengampu kita, hari ini sudah hadir pada matkul Perundang-undangan Sosial. Dan terima kasih kepada teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelum masuk ke dalam bahasan diskusi kami, maka saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Boleh digeser, Ton? Oh, bergeser. Kelewat. Oh, ini. Nah, anggota kelompok saya yang pertama itu ada Alessandro Nesta dengan NIM 91, Amanda Ole Putri dengan NIM 17, Azura Maharani Putri dengan NIM 95, Ivana Dwi Putri dengan NIM 21, Najwa Hananda Hakimi dengan NIM 67, dan Syafa Nazwa Almalika Saragid dengan NIM 05. Maka masuk ke hasil diskusi kami tentang urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bisa dimulai oleh rekan saya. Hmm, Syafa Nazwa boleh dijelaskan? Oke, baik. Jadi kita masuk apa itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait narkotika di Indonesia. Undang-undang ini mencakup ketentuan umum, dasar, asas, dan tujuan ruang lingkup pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, label dan publikasi, prekursor narkotika, pengobatan rehabilitasi, pelatihan dan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan, investigasi dan pembekuan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, peran serta masyarakat diberikan ketentuan pidana, ketentuan-ketentuan, dan ketentuan penutup. Undang-undangan ini disusun berdasarkan pertimbangan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, jujur, dan kepastian hukum. Beberapa pihak beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu direvisi karena dianggap ketinggalan zaman dan belum optimal dalam penegakan hukum terkait narkotika. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutkan. Online. Beberapa hal bermasalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemidanaan berlebihan. Beberapa kritik dilontarkan terkait sanksi yang dianggap terlalu berat, terutama terhadap pengguna narkotika ringan. Kedua, fokus pada pemidanaan. Kebijakan lebih cenderung pada pemidanaan daripada rehabilitasi. Rehabilitasi yang bisa membatasi upaya pemulihan penggunaan narkotika. Yang ketiga, overcrowding di lembaga permasyarakatan. Peningkatan jumlah tahanan terkait narkotika dapat menyebabkan overcrowding di lembaga permasyarakatan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Masih ada sambungannya. Lagi, Tan. Yang atas. Maaf ya, macet-macet laptopnya. Iya, gak apa-apa.
Yang keempat, ketidaksetaraan pidana. Kritik muncul terkait ketidaksetaraan dalam pemberian hukum, di mana terkadang pelaku kecil dan besar dihukum dengan ketentuan yang sama. Yang kelima, permasalahan dalam penindakan dan pemberantasan peredaran narkotika. Meskipun perundang-undangan ada, tantangan dalam penindakan dan pemberantasan peredaran narkotika tetap ada, termasuk permasalahan internasional dan keamanan. Diperlukan evaluasi dan perubahan kebijakan yang tepat guna untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, masuk ke garis besar permasalahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama, masalah yang ditemukan dalam undang-undang ini merupakan keterlambatan dalam revisi ketentuan pidana narkotika, seperti penghapusan ancaman pidana penjara minimum dan pidana mati, serta perluasan penggolongan narkotika yang diperbolehkan. Yang kedua, pemerintah tidak mengajukan revisi ketentuan pidana yang memprihatinkan, seperti kontradiksi antara pasal-pasal yang mengatur penguasaan dan pembelian narkotika. Yang ketiga, undang-undang ini cenderung lebih mempidanakan pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika daripada memberikan rehabilitasi yang menyebabkan overkapasitas di dalam lembaga permasyarakatan. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, masuk kepada tindakan pemerintah terhadap urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang pertama itu ada tindakan pertama revisi Undang-Undang Narkotika yang tujuannya memperjelas politik hukum terkait penyalahgunaan narkotika. Namun kondisi terkininya masih dalam proses pembahasan di DPR RI. Lalu ada tindakan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 yang tujuannya mengubah penggolongan beberapa jenis narkotika termasuk ganja. Kondisi terkini, ganja yang sebelumnya dikategorikan sebagai narkotika golongan 1, kini diubah menjadi narkotika golongan 2. Yang tindakan ketiga yaitu ada KUHP baru yang tujuannya mengatur tentang pidana bagi pengguna narkotika. Kondisi terkini, hal ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap melanggengkan hukum bagi pengguna narkotika dan menghambat upaya rehabilitas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Ivana. Saran, perlunya revisi aturan tentang larangan golongan narkotika golongan 1 untuk kesehatan yang harusnya menjadi diperbolehkan. Lalu berkaitan dengan tata cara pengubahan golongan. Hingga saat ini tidak ada aturan jelas mengenai batasan negara dapat mengubah atau mengeluarkan atau memasukkan suatu zat ke dalam narkotika golongan tertentu. Sehingga ketentuan mengenai perlunya peraturan pemerintah soal ini harus dimunculkan dalam revisi UU Narkotika. Sayangnya, pemerintah tak menjangkau hal ini. Penanganan korban memperkuat sistem rehabilitas dan pemulihan bagi korban penyalahguna narkotika, termasuk penyediaan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan mental dan rehabilitas. Evaluasi dan penyesuaian melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan sesuai dengan perkembangan tren penyalahguna narkotika dan perubahan dalam konteks sosial dan budaya. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itu hasil diskusi dari kelompok 5 mengenai urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh dipersilahkan. Terima kasih. Oke, berarti kita dari pemaparan yang kalian sampaikan gitu ya. Undang-undang narkotika ini masih banyak problem. Problemnya ini dia nggak ada hal-hal yang belum dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Seperti antara yang mana pelaku, yang mana korban gitu ya. Terus masalah legalisasi juga ya, itu jadi problem. Kemarin juga ada wacana untuk melegalisasi ganja, cuman kita belum tahu itu kedepannya itu seperti apa. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan.
Atau dari Bu Rani ingin menambahkan? Ayo, silakan kita buka diskusi, silakan. Aku mau nanya di luar submateri kalian, boleh nggak? Tapi ini masih berkaitan. Kayak mana, Man? Boleh disampaikan aja atau nanti kami bahas dulu. Ada ya? Oke. Jadi kan di Sumatera Utara nih kan, eh, di Sumatera Utara ini kan, aku baca di buku salah satu di mata kuliah kita namanya Gangguan Penyalahgunaan Zat. Dibilang di dalam buku itu Sumatera Utara itu termasuk provinsi yang rawan akan penyelundupan narkoba dari luar negeri. Dan sindikat-sindikatnya itu banyak ya dalam negeri itu, kayak mana rantai narkoba ini bisa nanti dari Sumatera Utara ini sampai ke daerah-daerah lain. Nah, menurut kalian di dalam undang-undang ini kan, itu kan cakupannya nasional gitu kan, cakupannya nasional, mengikatnya secara seluruh Indonesia gitu lah dari Sabang sampai Merauke. Jadi menurut kalian, uh, undang undang-undang narkotika ini perlu nggak dibuat macam ke- apa aturan-aturan turunannya, kayak aturan khusus di Sumatera Utara kayak mana tuh nanti eh, narkotika tuh di antara pelaku dan korban tuh bisa dijelaskan kayak mana kondisi realitanya di lapangan gitu. Soalnya kan di Sumatera Utara juga antara pelaku sama korban tuh sama-sama banyak. Jadi eh, gimana tanggapan kawan-kawan? Perlu nggak kita buat aturan turunan dari undang-undang tersebut ke entah ke peraturan gubernur atau peraturan lainnya gitu? Terima kasih. Oke, Ton. Terima kasih pertanyaannya. Kami tampung dulu ya, Ton. Yang lain teman-teman yang memiliki pertanyaan boleh disampaikan. Aku bertanya, Iya, Rido, silakan. di dalam undang-undang itu kan dibilang di pasal 7 tuh kalau nggak salah, eh narkotika itu dilegalkan asalkan untuk keperluan kesehatan. Tapi eh narkotika golongan satu itu eh, tidak di, tidak dilegalkan untuk tujuan kesehatan, walaupun untuk tujuan kesehatan. Salah satu narkotika golongan pertama itu kan ganja gitu kan, tanaman ganja. Eh Beberapa tahun lalu kan sempat apa namanya, banyak di sosial media itu untuk melegalkan ganja untuk kesehatan yang katanya sakit skizo buat meredakan efek yang ditimbulkan dari skizo itu. Menurut kalian eh perlu nggak eh ganja itu dilegalkan untuk kepentingan kesehatan, untuk kepentingan orang banyak? Terima kasih. Oke, Rido, terima kasih pertanyaannya. Teman yang lain, apakah ada yang punya pertanyaan? Ada Wei yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Aku ingin bertanya. Oke, silakan. Silakan, Fatur. Saya ingin bertanya. Tadi kan ada juga membahas tentang kalau di undang-undang tersebut para pengguna ini itu lebih ke hukuman gitu. Jadi para penegak hukum bersifat represif lah kepada para pengguna daripada bersifat rehabilitatif gitu. Daripada membimbing atau memberdayakan para pengguna ini gitu. Dan melihat di kasusnya itu kan ada juga beberapa zat-zat psikotropika itu yang sebenarnya tidak terdaftar gitu dalam undang-undang tersebut ya. Di situ kan dari golongan 1 sampai 4 dijabarkan itu apa aja, kayak golongan 1 ganja, opium, baik sintetis maupun tidak sintetis gitu kan. Tapi bagaimanalah dalam suatu kasus zat itu sebenarnya tidak terdaftar.
di dalam undang-undang tersebut. Tapi dia termasuk golongan psikotropika dan itu memiliki efek negatif lah pada tubuh. Dan di undang-undang itu kan nggak ada gitu. Apakah pengguna itu dapat dihukum atau enggak gitu. Jadi menurut kalian apakah eh, pemerintah tuh perlu pengkajian tiap tahun nggak gitu? Apakah penggolongan psikotropika tuh harus tetap gitu aja atau diperbarui tiap tahun gitu? Soalnya kan kita lihat beberapa zat-zat psikotropika itu yang sintetisnya tambah banyak, apalagi di Eropa gitu kan, berupa pil dan bubuk itu. Soalnya untuk mengelabui cukai dan anjing pelacak gitu. Jadi dibuat narkoba itu tidak bau gitu. Menurut kalian apakah penggolongan narkotika tuh masih diperlukan atau dibuatkan aja daftarnya tiap tahun dan pemerintah merevisinya itu, mendaftarkan narkotika itu. Mungkin sekian. Apakah pertanyaannya dimengerti? Dimengerti, terima kasih Pak Atur. Oke, Terima makasih. kasih. Eh, jadi pertanyaannya sudah kami catat untuk kelompok 5. Mungkin bisa diberikan waktu 5 menit untuk kami membahas jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke. Nah, untuk dokumentasi kelas nanti di akhir ya, biar semua biar gak ada yang ini lagi ulang-ulang screenshot dan tahu siapa yang keluar room. Ada lagi yang mau didiskusikan? Tadi cuma 3 penanya, Bu. Oke, ada lagi? Oke. Dari yang presentasi cuma berkenan 3 ya? Kalau ada yang lain ingin bertanya, dipersilahkan, Ton. Ada lagi? Baik. Menurut kelompok 5 ya. Kalau sekarang kan dilihat ini ya, dilihat sepertinya penyalahgunaan. Nggak bisa lah, nggak bisa ya ini ya. Cacarnya. Kok nggak bisa ya? Di sana katanya bisa. Di sini nggak bisa. Nggak bisa juga. Tidak sih. Oh ya. Baik, bisa ya? Oh, itu di situ ya? Ya, sabar ya. Nggak bisa juga. Ya udah bisa. Oke, baik ya. Kalau kita sudah bicara tentang tadi ya undang-undang penyalahgunaan narkotika tadi ya, dikaitkan dengan kasus-kasus yang sekarang yang sudah sangat banyak, terutama di Sumatera Utara ya, bahwa Sumatera Utara itu selain dia pemakainya juga banyak, pemasok juga banyak gitu ya. Kira-kira menurut kelompok 5 dengan keberadaan undang-undang tentang narkotika itu
apa ya yang harus kita lakukan gitu ya. Maksudnya itu undang-undangnya sudah ada, tapi kok penyalahgunaannya semakin tinggi gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita perbuat khususnya dalam hal kebijakan ya, kebijakan pemerintah gitu ya untuk penanganan narkotika ini. Ya, Ya, Bu. Terima kasih. kelompok 5 gimana itu? Ya, sebentar ya, Ton. Masih dalam diskusi. Dalam Bu izin nanya sebelumnya, Bu. Boleh kan, Bu? Ya, silakan. Jadi Bu, kan kemarin kami ngambil mata kuliah nabza gitu kan, Bu. Ya. Ibu kan salah satu penulis yang di buku Buri itu ya, Bu, yang perspektif Ya. dalam bekerja sosial itu, Bu. Oh iya, iya. Izin ya, Bu, share bukunya dulu. Mana bukunya ya? Saya ada pengen bahas tulisan Bu Hairani. Izin share ya, Bu. Ya. Baik, silakan. Ini kebetulan ini penulis utamanya pun ada nih. Maju ke sini. Nah, si Sultan ya. Yang ininya. Jadi menurut Ibu perkembangan narkoba di Sumatera Utara tuh gimana, Bu? Ibu kan salah satu penulis yang ada di buku ini, Bu. Oke. Oke ya. Sebenarnya ini ya buku ini kami tulis secara bersama-sama gitu ya dari dosen prodi kesejahteraan sosial. Memang harapan kita ya bahwa harapan kita ini bagian dari hasil penelitian ya. Enggak. Ini ada Bu Berlianti ya sebagai penulis utamanya, penulis pertamanya. Boleh menjelaskan kali ini? Kalau secara garis besarnya itu lebih banyak ke arah kumpulan dari sumber-sumber ya Bu ya, dari sumber-sumber. Jadi misalnya kumpulan dari sumber-sumber dari beberapa dosen yang dijadikan satu. Kebetulan pada waktu itu Pak Fajar yang merangkum semuanya. Editornya dia. Ya, editor. Itu kira-kira. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan memang sekarang semua pihak ya sudah banyak melakukan sosialisasi tentang ini ya penyalahgunaan narkoba ini ya. Mulai dari pemerintah, kemudian di lembaga-lembaga yang konsen di bidang ini penyalahgunaan narkoba ini. Sekarang kan sudah banyak ya, seperti kalau dia di bawah naungan Kementerian Sosial itu, kita kenal dengan adanya wajib lapor itu ya, yang IPWL gitu ya, IPWL. Di mana kalau kita lihat di IPWL itu penanganannya itu lebih kepada rehab sosial gitu ya, rehab sosial
termasuk dia kalau saya perhatikan beberapa IPWL itu ya pengobatan itu kan selain dia pengobatan medis juga di pengobatan rehab sosial gitu ya. Nah, yang pertama memang dia medis dulu gitu ya. Nah, kemudian dia rehab sosialnya itu. Kenapa rehab sosialnya itu dibutuhkan? Karena sebenarnya bagaimana kesiapan daripada si pengguna narkoba itu untuk hidup di tengah-tengah masyarakat itu yang perlu sama sekali. Bagaimana dia menghadapi kehidupannya, misalnya bagaimana dia menghadapi kehidupannya, dan kemudian bagaimana lingkungan ini kita persiapkan untuk menerima dia sebagai mantan pengguna narkoba gitu. Makanya rehab sosial itu menjadi bahagian yang sangat penting gitu ya, selain dia rehab medisnya gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam buku ini juga diceritakan bahwa sebenarnya pekerja sosial gitu ya di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku atau pelaksana rehab sosial, dia juga tidak luput dari bantuan-bantuan dari profesi lainnya. Maka seorang pekerja sosial itu kekuatannya itu adalah di melakukan jaringan gitu ya. Bagaimana dia bekerja sama dengan psikolog, bagaimana dia bekerja sama dengan dokternya, kemudian bagaimana dia bekerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungannya. Nah, kemudian lebih daripada itu kita sebagai bahagian dari anggota keluarga gitu ya. Nah, ini dia harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan bahagian dari anggota keluarga ini menjadi bahagian yang sangat memahami tentang akibat-akibat daripada akibat-akibat negatif daripada penggunaan zat narkotika ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat nih seorang pekerja sosial. Nah, apakah seorang pekerja sosial itu juga harus harus memahami undang-undang ini? Ya, seorang pekerja sosial harus memahami tentang undang-undang pelaksanaan anti narkoba ini. Karena apa? Di dalam menjalankan tugasnya itu harus ada dia pijakan hukumnya. Ya kan, walaupun misalnya kita rehab sosial gitu ya, tetapi harus kita pahami juga, oh ini harus ada nih pijakan hukumnya harus kita pahami sehingga langkah-langkah kita di dalam melakukan rehab sosial itu adalah langkah-langkah yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, nah memang sampai saat ini kita lihat baik dia secara kualitas maupun kuantitas daripada penyalahgunaan narkoba ini ya semakin baik kan gitu. Tapi saya pikir di sisi lain juga kita memang semua saya lihat elemen-elemen masyarakat ini sudah mulai bergerak gitu ya, untuk melawan gitu ya, melawan yang namanya penggunaan ya penyalahgunaan narkoba ini. Ya, kalau sekarang kita lihat ya banyak ya duta-duta anti narkoba ini sudah banyak ya. Namun walaupun sudah banyak tentu terpulang kepada kita individu kita itu karena ya penyalahgunaan narkoba ini tidak melihat pendidikannya. Nggak bisa semakin tinggi pendidikannya maka dia tidak lagi dapat menggunakan narkoba. Nggak juga. Kenapa? Pendidikan yang tinggi juga ada yang terkena narkoba, penyalahgunaan narkoba. Pendidikan yang rendah juga ada. Kemudian kalau kita lihat profesional gitu juga ada juga yang dosen juga ada, yang dokter juga ada, yang polisi juga ada, yang semuanya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini memang narkoba itu ya penyalahgunaan narkoba itu memang sudah betul-betul di depan mata kita, ya kan? Saya pikir tidak ada lagi salah satu lingkungan pun yang bebas dari narkoba ini. Nggak ada lagi. Nah, ini tinggal bagaimana kita kan bagaimana kita mawas diri, bagaimana kita menjaga diri kita. Oleh karena itu pengetahuan ya yang sebaik-baiknya itu adalah kita mengetahui apa itu narkoba, apa akibatnya, di mana dia itu ada, bagaimana bisa orang terpengaruh, faktor-faktor apa yang buat terpengaruh, itu semua harus betul-betul kita dalami sehingga kita bebas dari penyalahgunaan narkoba ini. Ya, saya pikir itu ya sebagai tambahannya. Makanya kamu boleh juga ya membaca buku ini. Ini enggak ibunya? Ada ibunya ada. Ibunya kan ada ya. Ini dapat dari ibu ya? Ya, Sultan. E-booknya ada, PDF-nya juga ada, bebas sih Bu. Ada juga. Ya, silakan aja diambil tuh ibunya ya kan, dibaca-baca gitu ya. Karena ini memang tulisan dari banyak orang gitu ya. Oke. Kelompok 5 tadi udah
Udah ada jawaban? Udah, Ton. Sudah, Ton. Oke. Udah boleh? Di stop itu, Oke, baik. Sudah cukup ya? Bisa satu atau kita cukupkan tuh satu kelompok lagi kita maju? Kelompok mau dipadatkan gitu, Bu? Nggak disambung minggu depan. Oh, minggu depannya, oke. Kita Senin banyak kali kita nggak datang ya, nggak hadir ya? Senin tuh kan kalau Senin depan, Bu, kalau Ibu mau tatap muka itu udah jatuhnya udah nggak UTBK lagi. Seharusnya bisa-bisa aja sih, Bu. Nggak, maksud saya itu kita banyak yang ini ya, banyak yang belum, banyak yang ketinggalan kita ya. Kelasnya. Beberapa ada ketinggalan, 2, Bu. 2 kali ya? Iya. Oke. Baik sih, kita cukupkan gitu ya. Misi Bu, pertanyaannya udah dijawab tadi, Ton? Belum jawab. Belum. Ya, maksud saya itu nanti setelah dijawab ini berarti nggak kita lanjutkan lagi ya, cukup Iya, Bu, sekali udah ya. selesai. Boleh nggak kita buat ini sebagai 2 kali masuk kita absen ini? Boleh-boleh aja sih, Bu. Ya, boleh ya. Oke, Boleh. baik. Kita buat 2 kali ya. Oke. Ya, silakan dijawab. Jadi saya Najwa Hakimi nomor 67 mau menjawab pertanyaan Sultan, dan kebetulan pertanyaan Sultan dengan Ibu Hairani kebetulan sama pertanyaannya kan mengenai ini mengenai apakah UU atau peraturan gubernur atau daerah diperlukan untuk mengawasi pergerakan dan aktivitas narkoba ini? Perjawabannya perlu. Untuk mengawasi pergerakan dan aktivitas narkoba, peraturan gubernur atau daerah dapat membantu dalam beberapa cara. Misalnya ada tuh peraturan dari Kabupaten Tulungagung 01 tahun 2003 dengan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, menetapkan beberapa langkah seperti membentuk ketahanan keluarga anti narkoba, membawa penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika ke IPWL, dan melakukan koordinasi lintas lembaga. Jadi pengawasan di daerah diperlukan untuk mengawasi pergerakan narkoba ini. Itu jawaban dari kami. Apakah dapat diterima? Bisa. Makasih. Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Fatur tadi, yaitu bagaimana tentang zat-zat psikotropika yang belum masuk ke dalam undang-undang, apakah bisa diberikan sanksi hukum dan apakah perlunya pembaruan terhadap undang-undang narkotika ini. Nah, dari penjelasan Fatur juga memang benar kalau misalnya undang-undang narkotika ini lebih bersifat represif daripada rehabilitatif. Nah, hal ini masih kita dalam kajian dan masih dalam undang-undang revisi yang masih di dalam tahapan DPR RI. Nah, terkait dengan obat-obatan yang belum masuk ke psikotropika itu, penggunaannya tuh masih dikenakan sanksi hukum. Yang itu tuh terletak pada penggunaan psikotropika tanpa resep, dokter dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 10 juta, pasal 14 Undang-Undang Psikotropika. Nah, hal ini perlu ditegaskan bahwa zat psikotropika yang tanpa dari resep dokter. Nah, untuk mengenai pembaharuan undang-undang tentang narkotika ini juga sangat perlu karena kita berada di karena tentang narkoba ini kita zamannya sudah makin maju dan bentuk narkoba ini semakin berkembang dan banyak jenisnya, maka juga perlu adanya pembaruan undang-undang narkotika secara berkala dan diperlukan. Dan mungkin itu diperlukan ketika setelah makin meningkatnya dan makin mendesaknya tentang kasus narkoba di Indonesia ini. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan Fatur. Apakah bisa diterima? Oke, dapat terima. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut jawaban dari pertanyaan Ridho sendiri, yaitu apakah
tentang kasus ganja ya, untuk legalisasi ganja. Nah, ganja ini kan masih tahap untuk kajian untuk dalam ganja golongan 1. Nah, tentang kasus skizofrenia ini sendiri mungkin makin banyak peningkatannya dan makin perlunya untuk eh, pembutuhan kepada ganja penyembuhan kasus skizofrenia ini. Ini berkaitan dengan pertanyaan Fatur sendiri karena melihat kasus yang semakin meningkat, perlunya pembaruan dari urgensi undang-undang sendiri. Maka perlunya secepatnya dari pemerintah melihat kasus-kasus kesehatan tentang kasus skizofrenia atau kesehatan mental lainnya untuk pembaharuan jenis obat-obatan atau narkoba yang bisa kita masukkan kepada proses penyembuhan yang berkaitan dengan kesehatan mental itu sendiri. Jadi intinya bagaimana legalisasi ganja itu sendiri tergantung bagaimana kondisi kebutuhan mendesak dan kondisi yang sedang terjadi yang ada di Indonesia. Mungkin itu bisa jawaban yang kami sampaikan kepada Rido. Apakah bisa diterima? Oke. Oke, terima kasih Rido. Semua pertanyaan sudah dijawab, maka saya kembalikan kepada Sultan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman sebelumnya. Dari Bu Airani sendiri, kira-kira ada ingin menambahkan kembali gitu, Bu? Dari jawaban teman saya. Oke, baik. Saya pikir ya, karena tadi juga pertanyaan dari Surton, ya, ada memang tadi juga kita sudah membahas ya isi daripada buku. Jadi karena memang juga mata kuliah kita juga ada mata kuliah tersendiri tentang ini gitu ya. Jadi saya pikir semuanya sudah lebih memahami ya. Tinggal ya silakanlah kita baca-baca ya. Yang penting di sini kita yakinkan bahwa kita ya tidak akan tersentuh gitu ya oleh ini ya penyalahgunaan narkoba itu. Kita yakinkan dulu kita sampai kapanpun tidak akan tersentuh gitu ya. Dan kemudian kita menjaga keluarga kita, ya kan? Ayo kita menjaga keluarga kita. Dan kemudian lingkungan kita, ya kita menjaga lingkungan kita. Nah, apabila ada salah satu ya atau misalnya kita ya atau misalnya salah satu anggota keluarga kita atau misalnya di lingkungan kita, nah silakan kita maksudnya silakan kita juga memberikan edukasi gitu ya, edukasi atau pendekatan-pendekatan sehingga dia bisa ini ya untuk mengikuti rehab. Karena salah satu sampai sekarang itu memang kesulitan untuk berobat sendiri itu kan orangnya sakit sebenarnya. Jadi tidak perlu dikucilkan gitu. Orang terkena narkoba itu bukan dia misalnya dia sakit. Orang sakit itu kan butuh pertolongan, butuh obat gitu ya. Ya, itu harus sepakat kita. Dia sakit, butuh dia pertolongan, butuh obat. Oleh karena itu, siapa yang bisa membantunya? Ya kita. Kalau memang sekarang kita belum punya kemampuan untuk memberikan rehab sosial, kita anjurkan, gitu ya, kita sarankan. Sekarang kan kamu Prodi Kesejahteraan Sosial itu sudah melakukan ini ya, sudah melakukan apa ya MOU gitu ya, kerjasama dengan semua IPWL yang ada di Sumatera Utara. Nanti boleh misalnya berdiskusi dengan beberapa dosen kamu yang ada di Kesos gitu, boleh nanti kita sarankan ke mana, ke IPWL mana di rehab gitu ya. Jangan dibiarkan gitu ya. Karena orang sakit itu kok dibiarkan, ya lama-lama matilah dia kan gitu ya. Jangan dibiarkan, tapi bantulah dia. Berilah dia kesempatan ya kan untuk mendapatkan rehab medis dan rehab sosial gitu ya. Oke? Mungkin Itu ya. karena ini udah sesi terakhir, bisalah untuk dokumentasi kita dulu ya. Nampakkanlah dulu itu semuanya, jangan ada nampak kening. Oke, 1, 2, 3, slide 1 ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Laptopnya macet nih. Sudah penuh. Sudah, Turton? Sebentar, Bu, sedikit lagi. 1 slide lagi. Oke, slide 2. 1, 2. Mana nih? 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu. Oke, baik.
Demikian ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu. Ibu, terima kasih, makasih ya. Ibu. Semoga Kebangkitan- sehat selalu Ibu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Ibu. Ini hari kebangkitan nasional ya. Selamat Hari sore. Amin, Bu. kebangkitan Amin. sebenarnya anak-anak muda ini. Pelopornya anak-anak Ya. muda gitu ya. Siap, Bu. Baik. Jangan sampai tersentuh narkoba ya. Amin, Bu. Tidak menyentuh narkoba dan menjauhi narkoba gitu. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan sampai Demikian menjual ya. juga gitu. Oke, demikian. Terima kasih, Bu. Atur dicurigai itu, Bu. Rido, Bu. Itu jangan mendekati ya, Rido. Tur. Harga mana tur? Beli akuarium